Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru, Ibu Asna Mariatul Kiptiah. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 4 sekolah dasar. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Materi kali ini adalah tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1 dan 2. Bersama Ibu Guru, Ibu Asna Mariatul Kiptiah. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Tika, Poppy, Rian, Arkan, Nia, dan Kelvin berasal dari suku yang berbeda. Mereka juga mempunyai budaya dan agama yang berbeda. Perbedaan suku, budaya, dan agama tidak menghalangi mereka untuk menjalin pertemanan. Mereka sering berbagi cerita tentang budaya masing-masing. Hari ini mereka akan bekerja sama untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah anak-anak, simaklah teks yang akan Ibu Guru bacakan. Tika dan kelima temannya mendapat tugas sekolah untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumah Tika. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Poppy dan Rian membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Arkan dan Nia membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah Tika. Keenam sekawan siap bekerja melakukan percobaan. Di sini kalian diminta untuk mencari gagasan pokoknya. Yang pertama kita lakukan, kita baca kalimat pertama. Tika dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Terlihat di bagian ini merupakan pernyataan umum karena belum terlihat secara rinci tugas dari setiap anggota kelompoknya. Berbeda dengan kalimat-kalimat berikutnya yang sudah secara jelas dan juga rinci bagaimana setiap anggota kelompoknya mendapatkan tugas masing-masing. Dari Poppy dan Rian membawa kaleng, kemudian Arkan dan Nia membawa benang kasur. Nah, di sini terlihat bahwa kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Nah, sekarang tugas kita adalah tinggal menghilangkan beberapa katanya sehingga menjadi ringkas, membentuk gagasan pokok. Jadi, gagasan pokoknya adalah Tika dan kelima temannya melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, kemudian masih berbicara tentang bunyi, kali ini kita akan membahas tentang sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran itu menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Berikut contoh berbagai bentuk sumber bunyi yang berupa alat musik. Yang pertama adalah biola. Biola dapat menghasilkan bunyi karena digesek. Kemudian marakas. Marakas dapat menghasilkan bunyi karena digoyangkan. Yang ketiga, harmonika. Harmonika dapat menghasilkan bunyi karena ditiup dan dihisap. Kemudian yang keempat adalah piano. Piano dapat menghasilkan bunyi karena ditekan touch-nya. Dan yang terakhir adalah drum. Drum dapat menghasilkan bunyi karena dipukul. Nah, itulah contoh dari berbagai bentuk sumber bunyi yang berupa alat musik. Selanjutnya kita akan membahas tentang indera pendengar yaitu telinga. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah menganugerahkan indera pendengar yaitu telinga, sehingga kita dapat mendengar bunyi. Kita membutuhkan dua telinga untuk memaksimalkan fungsi pendengaran dan keseimbangan posisi tubuh. Telinga kita terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, sekarang perhatikan gambar bagian-bagian telinga berikut ini. Yang pertama adalah daun telinga. Kemudian lubang telinga. Dan yang ketiga adalah gendang telinga.
Nah, ketiga ini termasuk telinga bagian luar. Kemudian ada lagi 3 tulang pendengaran serta saluran Eustasius yang merupakan bagian tengah dari telinga. Ada 3 saluran setengah lingkaran dan juga rumah siput atau koklea. Nah, telinga bagian luar terdiri atas daun telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Lubang telinga berfungsi meneruskan suara ke gendang telinga, serta gendang telinga berfungsi meneruskan suara ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian yang kedua adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari 3 tulang pendengaran dan saluran Eustasius. 3 tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsi 3 tulang pendengaran adalah memperkuat getaran dan meneruskan suara ke koklea. Sedangkan fungsi dari saluran Eustasius adalah menyeimbangkan tekanan udara. Kemudian telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Berikutnya, cara kerja telinga. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, selanjutnya kelainan pada telinga. Yang pertama adalah tuli, yaitu berkurangnya kemampuan mendengar. Penyebab tuli bermacam-macam, misalnya adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang lansia, penyebab tuli biasanya karena penurunan kemampuan telinga. Yang kedua adalah perikondritis, yaitu penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Penyebab terjadinya perikondritis yaitu karena gigitan serangga, cedera, atau pemecahan bisul yang dilakukan dengan sengaja pada daerah telinga. Nah, tadi kita sudah belajar tentang IPA, kita lanjut ke IPS, yaitu tentang keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, tempat ibadahnya masjid, kitab sucinya Al-Quran, dan hari rayanya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Miraj. Kemudian yang kedua adalah Kristen dan Katolik. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab sucinya Alkitab, dan hari rayanya adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian selanjutnya adalah agama Hindu. Tempat ibadahnya adalah pura, kitab sucinya Weda, hari rayanya adalah Nyepi, Siwaratri, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Pager Wesi. Kemudian Buddha, tempat ibadahnya bernama Wihara, kitab sucinya Tripitaka, hari rayanya adalah Waisak, Katina, dan Asada. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu memiliki tempat ibadah berupa kelenteng. Kitab sucinya adalah Sisu dan Wujing, serta hari rayanya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, tadi kita sudah membahas tentang persahabatan dari Tika, Poppy, Ryan, dan Arkan, Nia, serta Kelvin, di mana mereka melakukan kerjasama untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan.
Manfaat dari kerjasama adalah pekerjaan yang berat menjadi ringan, memupuk rasa kekeluargaan, meringankan beban orang lain, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan rasa persaudaraan. Nah, itu tadi pembelajaran untuk kelas 4, tema 1, subtema 2. Semoga bermanfaat. Kita kembali di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.